Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Hadi Sumoyo, Sekjen YATMI TM87. Pekerjaan saya sehari-hari sebagai anggota Operation Committee Blok Cepu yang saat ini menyumbang 220.000 barel oil per day, 30% dari produksi migas nasional. Adalah terobosan luar biasa di tengah pandemi corona, kolaborasi antara YATMI Pusat dan YATMI UK dalam mengadakan maraton kelas online di bidang teknologi subsurface, surface, marine, EOR, dan HSE. Semoga kegiatan ini bisa memberikan kontribusi positif bagi generasi muda YATMI, di Komisariat, dan di seksi mahasiswa seluruh Indonesia dalam mewujudkan target nasional 1 juta barel 2030. Selamat belajar, jangan lupa bergabung di Instagram dan Telegram di YATMI. Stay safe, stay healthy, stay home. Salam YATMI Jaya. Terima kasih. Halo teman-teman semua, saya Ngurah Beni Setiawan, Ketua YATMI UK. Selamat datang di acara Marathon Sharing Session YATMI UK yang akan menghadirkan 13 kelas singkat selama 60 menit per hari, 30 hari ke depan, bersama teman-teman terbaik saya. YATMI UK berupaya memberikan yang terbaik untuk kita semua. Jadi mari manfaatkan kesempatan ini untuk menjalin kerjasama, bersinergi, dan berkolaborasi untuk Indonesia. Selamat berdiskusi, tetap sehat, dan selalu jaga kesehatan. Salam sinergi, YATMI UK. Oke, selamat pagi untuk rekan-rekan di UK dan selamat siang untuk rekan-rekan di Indonesia. Jumpa lagi di sesi ke-16 Marathon Sharing Session YATMI UK. Kali ini kita akan membahas topik dengan judul Aspek Geologi untuk Karbonat, akan disampaikan oleh Mas Adi Pahir Lambang. Beliau adalah lulusan Teknik Geologi ITB, mengambil program sarjana dan master di Geologi ITB. Beliau punya latar belakang keilmuan struktur geologi pada batuan karbonat, pernah tergabung selama 7 tahun dengan Geodynamic Research Group LAPI ITB, dan telah terlibat dalam 12 studi geologi dan geofisika, sebelum akhirnya mengikuti program PhD di Imperial College London sampai saat ini. Sekarang Adipa sedang meneliti aplikasi metode clump isotop pada rekahan terbuka di batuan karbonat yang bertujuan untuk menguji akurasi, mencari batasan dan solusi dari metode clump isotop sebagai geotermometer terkini. Kompleksitas dalam penentuan paleotemperatur membuat disertasi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meminimalkan ketidakpastian dalam penentuan parameter pemodelan geologi, terutama yang terkait dengan temperatur pada rekahan di batuan karbonat. Kemudian, sekedar informasi, besok kita juga ada sesi khusus yang akan disampaikan oleh Pak Ahmad Yuliarto. Dulu beliau adalah Managing Director Schlumberger Indonesia, dan juga dengan Pak Bagus Mulyadi, asisten profesor di University of Nottingham. Kemudian tanggal 4, 5, dan 6 kita juga akan ada sesi dengan penutup di tanggal 6. Kita akan ada presentasi dari kawan-kawan mahasiswa, sudah ada 2 yang terpilih, tadi sudah ditampilkan di video pembuka. Kemudian yang tanggal 5 kita akan ada presentasi poster atau idea pitching dari 10 mahasiswa terpilih. Jadi ini sebenarnya ide tambahan, karena pada awalnya kami hanya akan mengadakan presentasi saja, tapi karena banyaknya peminat, akhirnya kami berikan sesi khusus untuk mahasiswa di tanggal 5 juga. Oke, demikian pembuka dari saya. Selanjutnya, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mas Adipa. Silakan di-share screen-nya.
Terima kasih banyak Mas Puput atas pembukanya. Apakah sudah bisa mendengar dan melihat slide saya dengan baik? Ya, udah bisa. Oke, baik. Akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu London dan selamat siang waktu Indonesia buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak atas waktunya untuk mengikuti marathon sharing session siang hari ini. Hari ini saya akan berbagi materi mengenai karbonat di dalam keilmuan geologi secara umum. Dengan nantinya akan difokuskan kepada bidang keilmuan struktural diagenesis. Perkenalkan, saya Adi Herlambang. Materi hari ini mudah-mudahan dapat memberikan tambahan wawasan kepada kawan-kawan yang baru lulus dan masih mencari peluang keilmuan baru di bidang geologi, terutama berkaitan dengan karbonat. Dan yang paling penting, kita sama-sama belajar. Dan mudah-mudahan nantinya dapat sama-sama berkolaborasi untuk memberikan manfaat untuk orang banyak. Outline materi ini, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, akan dimulai dengan pendahuluan pada aspek yang lebih spesifik mengenai structural diagenesis dan disertai dengan contoh aplikasinya. Karbonat secara umum memiliki rumus kimia ion CO3 2-. Mudah-mudahan masih pada ingat. Kemudian bila bergabung dengan ion kalsium, maka akan menjadi kalsium karbonat atau kalsit. Dengan rumus kimia CaCO3. Dan kalsit inilah yang paling umum kita jumpai. Atau kemudian kita sebut sebagai aragonit. Apabila struktur dari kristal kalsit yang semula trigonal berubah menjadi ortorombik. Atau kemudian bila kalsit tadi disubstitusi oleh mineral magnesium, akan menjadi dolomit atau CaMg CO3 2 kali. Ketiga mineral tadi, kalsit, dolomit, aragonit, ini yang paling umum kita jumpai. Namun ada pula sedikit kasus karbonat kemudian diperkaya oleh mineral minor seperti besi atau feroan. Dalam geologi, manifestasi karbonat dapat berupa rekahan atau vein yang diisi oleh mineral karbonat tadi. Atau yang paling umum, manifestasi mineral karbonat ini ada pada batuan. Atau kita sebut sebagai batuan karbonat yang presentasinya kurang lebih sekitar 10-15% dari batuan sedimen yang ada di bumi. Kehadiran material karbonat pada batuan dapat berupa akumulasi butiran bioklas atau pecahan cangkang, sisa organisme, mikrit, ataupun semen yang akan mengikat butiran dan mikrit. Lalu mengapa karbonat dalam batuan dan vein ini penting dalam dunia geologi? Karena ternyata batuan karbonat ini memiliki nilai ekonomis. Mulai dari industri semen untuk bahan bangunan, sampai dengan yang sakit mah di bulan puasa pasti akrab dengan obat mah yang pada umumnya berbahan dasar kalsium karbonat. Dan yang paling penting, 50-60% dari cadangan oil dan gas di dunia tersimpan pada sistem batuan karbonat. Contohnya adalah lapangan-lapangan besar di Timur Tengah, Qatar, Saudi Arabia, Oman, dan sebagainya. Dari segi keilmuan secara umum dan inovasi, karbonat sistem ini masih banyak memberikan celah untuk terus digali lebih dalam terkait dengan kompleksitasnya, yang meliputi persebaran, mekanisme pembentukannya, dan proses-proses sekunder setelah pengendapannya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa sih yang membedakan karbonat dengan batuan sedimen lainnya? Salah satu hal mendasar adalah proses primer pembentukannya. Pada umumnya, pembentukan mineral karbonat dimediasi oleh keberadaan makhluk hidup yang tumbuh pada kondisi yang memungkinkan. Kata kuncinya di sini adalah tumbuh atau growing. Sehingga proses transportasi seperti layaknya batuan sedimen silisiklasitik bukan faktor utama untuk pembentukan batuan karbonat. Untuk memberikan gambaran, skema di samping ini menjelaskan bagaimana pentingnya
proses transportasi pada sedimen siliklastik sampai dengan diendapkan. Sumber sedimen utama yang berasal dari river input akan ditransportasikan mengikuti tanda panah merah yang berupa longshore transport ini. Kemudian di gambar yang lebih detail, menggambarkan arah dan jarak tempuh transportasi sedimen yang merupakan faktor utama dari sorting butiran pada batuan sedimen siliklastik. Berbeda dengan karbonat yang dapat tiba-tiba tumbuh di tengah-tengah cekungan apabila kondisinya memungkinkan. Jadi sangat-sangat mungkin dalam satu cekungan kita akan memiliki beberapa sumber mineral karbonat. Di luar proses primer tadi, ternyata ada proses yang sangat berbeda pada batuan karbonat, yaitu proses sekunder atau proses setelah pengendapan. Proses sekunder ini melibatkan proses mekanika dan kimiawi. Dan ini menjadi menarik, karena komposisi batuan karbonat ini secara alamiah sangat reaktif terhadap proses-proses tersebut. Secara kimiawi, kalsit mudah sekali bereaksi dengan air atau H2O. Atau secara mekanis, kalsit hanya memiliki kekerasan 3 di skala Mohs. Jadi sangat mungkin adanya modifikasi dari batuan tersebut melalui proses sekunder setelah diendapkan. Hasilnya bisa berupa modifikasi porosity, proses sementasi, pembentukan rekahan, dan semua modifikasi-modifikasi ini sudah barang tentu sangat penting dalam dunia eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas. Kalau dilihat dari sudut pandang geologi secara umum atau scientific purposes, modifikasi-modifikasi sekunder ini erat kaitannya dengan perubahan sifat mekanis dan kimia, merupakan salah satu kunci yang dapat mengungkap proses evaluasi atau perjalanan sejarah batuan ini menjadi bentuknya yang seperti sekarang. Kemudian, dan bidang keilmuan yang khusus menganalisa hubungan perubahan proses kimia dan mekanika tadi dikenal dengan struktural diagenesis. Dua kata kunci dalam hal ini, perubahan mekanika dan perubahan kimia. Contoh sederhananya, proses sekunder berupa pembentukan rekahan yang disebabkan oleh gaya eksogen berupa gaya tektonik akan mempengaruhi kondisi mekanika batuan, yang kemudian rekahan tadi terisi oleh fluida, sehingga memungkinkan adanya proses kimiawi berupa presipitasi mineral kalsit yang mengurangi porosity, atau sebaliknya, rekahan tersebut justru menjadi sarana bagi fluida untuk masuk dan melarutkan atau mendisolusi mineral karbonat yang sudah ada, sehingga membentuk kars-kars di sistem karbonat kita. Atau kombinasi keduanya, dan contoh yang lebih ekstrim misalnya pada proses dolomitisasi misalnya. Pertanyaan lagi, kapan kasus-kasus ini bisa terjadi? Tergantung dari setting environment-nya. Hal umum untuk mengetahui environmental setting adalah dengan mengetahui temperatur dan komposisi fluida pada rekahan tersebut. Apakah proses tadi terjadi di subsurface, misalnya, dengan kisaran temperatur yang mengikuti gradien geothermal, dengan komposisi fluida yang berasal dari air formasi. Ataukah proses sekunder ini terjadi di permukaan dengan suhu yang lebih rendah, dengan komposisi fluida meteorik atau marin misalkan. Parameter setting lingkungan dan fluida inilah yang memegang peranan penting dalam proses sekunder pada sistem karbonat kita. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui secara kuantitatif tentang setting lingkungan yang diwakili oleh temperatur dan komposisi kimia fluida tadi? Ada beberapa proksi atau metode berkaitan dengan paleotermometer. Salah satu yang paling lazim dan paling banyak digunakan saat ini adalah fluid inclusion. Fluid inclusion ini secara umum adalah melihat perbedaan massa pada fluida. Jadi seperti kita lihat pada keempat gambar di slide, gelembung atau bubble mikroskopis yang ada pada gambar ini berisi gas yang terperangkap pada saat presipitasi. Kemudian bubble ini nanti akan dikondisikan di laboratorium dengan dipanaskan atau didinginkan sampai fluida tersebut homogen atau kembali menjadi satu fasa, yaitu bentuk cair atau aqueous.
temperatur yang terbaca inilah yang memberikan gambaran berapa sebenarnya suhu pembentukan mineral kita. Metode ini sangat baik dalam penentuan temperatur secara detail, namun memiliki beberapa kelemahan. Salah banyaknya atau beberapa kelemahannya adalah sulit untuk melihat gelembung ini yang kira-kira ukurannya hanya 0,01 sampai 1 mm kurang lebih. Kemudian sangat rentan terhadap temperatur resetting akibat perubahan parameter lingkungan setelahnya. Dan yang paling bermasalah dari metode ini adalah fluid inclusion tidak bekerja dengan baik pada suhu pembentukan kristal di bawah 80 derajat Celcius. Karena pada temperatur ini seperti yang kita ketahui, semua kristal berada dalam satu fasa. Metode selanjutnya yang kita punya adalah stable isotope pada CO2 mineral karbonat. Penggunaan metode ini secara singkat didasari pada rasio perbedaan massa ion berat berbanding dengan massa ion yang ringan dari unsur yang sama yaitu karbon dan oksigen dalam CO2. Kenapa CO2? Karena pembentukan ion karbonat merupakan proses dissolve karbon dioksida di dalam air dan membentuk ion karbon. Perbedaan massa ion tadi misalkan O2 ini sama-sama O2 tapi massanya berbeda dari 32 sampai dengan 36. O2 dengan massa ion 32 adalah yang paling melimpah di alam. 99,50% di alam ini memiliki oksigen yang berada di dalam memiliki massa 32. Jadi 32 ini didapatkan dari 16 kali 2 kali O2, 2 kali oksigen. Contoh selanjutnya O2 dengan massa 33 tersusun atas 2 oksigen dengan massa ion oksigen 16 dan 17. Dan semakin besar massanya semakin berat. Untuk menghitung rasio perbandingan massa ion tadi, atau kita sebut dengan notasi delta, ini jadi delta O18 kita sebut, digunakan rumus perbandingan yang membandingkan dengan massa unsur yang paling melimpah dari sampel kita dibandingkan dengan gas standar yang sudah diketahui nilainya. Kemudian dikalikan dengan 10 pangkat 3 yang merupakan satuan standar, yaitu per mil. Untuk mendapatkan nilai O2 dengan massa tertentu ini dibutuhkan analisa menggunakan mass spektrometer di laboratorium. Metode ini secara singkat baik untuk menentukan komposisi kimia dari mineral karbonat kita. Karena perbedaan massa tersebut nantinya dapat diterjemahkan menjadi lingkungan pembentukan mineral karbonat yang berbeda-beda. Namun, semua metode selalu ada kelemahannya. Kelemahan metode ini tidak bisa secara langsung menghitung berapa temperatur pembentukan dan juga komposisi kimia dari H2O yang merupakan faktor penting dalam pembentukan atau presipitasi karbonat kita. Dibutuhkan untuk menentukan keduanya, baik temperatur dan komposisi fluida, diperlukan nilai estimasi. Dan nilai estimasi ini yang membuat ketidakpastian lebih lebar. Karena keterbatasan waktu, saya tidak dapat menjelaskan lebih detail, dan yang ingin mengetahui lebih lanjut, tentunya dengan senang hati kita bisa diskusi setelah forum ini. Lalu kemudian, ini sebagai contoh aplikasinya dari metode stable isotope tadi. Ketika kita mendapatkan nilai delta oksigen O18, ini minus 4, dan juga kita mendapatkan nilai karbon 13 minus 4, ini akan kita terjemahkan, maka karbonat kita diterjemahkan sebagai mineral karbonat yang dipresipitasikan pada lingkungan dengan pengaruh meteorik. Jadi di sini kira-kira pada grafik ini. Nilai minus pada delta O18 ini memang sangat terkenal disebabkan oleh pengaruh air meteorik atau air permukaan. Dan nilai yang semakin positif bergerak ke sebelah kanan,
Ini menunjukkan adanya marine influx pada fluid source kita. Kemudian untuk menerjemahkan nilai delta sampel karbonat kita tadi menjadi temperatur, kita harus mengestimasi nilai fluida kita. Jadi dibayangkan kalau kita contohnya apabila kita memiliki nilai delta O18 dari sampel karbonat kita adalah minus 13. Jadi minus 13 itu akan mengikuti garis diagonal merah ini. Maka nilai itu bisa jatuh di mana saja, di temperatur mana saja, dan di komposisi kimia fluida mana aja. Dan ini yang harus kita estimasikan salah satunya untuk mendapatkan nilai yang lain. Dan hal inilah yang memperlebar angka ketidakpastian analisis kita. Lalu metode apa yang kira-kira cocok? Sampai saat ini, metode yang sekarang sedang berkembang untuk menghandle limitasi-limitasi kita tadi, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, muncullah metode paleotermometri yang masih terbilang baru, yaitu karbonat kelam isotop. Metode ini terbilang masih baru, new kids on the block lah ceritanya. Di mana publikasi pertamanya itu baru ada pada tahun 2006. Secara umum, karbonat kelam isotop ini merupakan pengembangan dari stabil isotop. Namun metode ini sangat spesifik mengukur banyaknya clumping atau gandengan dua karbonat ion berat, yaitu karbon 13 dan oksigen 18 pada CO2 di karbonat. Jargon khusus yang dipakai dalam metode ini adalah CAP47. Si CAP47 ini menggambarkan jumlah massa ion C13 ditambah 2 kali massa ion O18, jadi jumlahnya 47. Dan diketahui dari banyaknya uji coba laboratorium dan lapangan, jumlah ion berat ini atau CAP47 hanya bergantung pada temperatur. Dan ion-ion berat ini sangat suka di suhu yang lebih rendah. Artinya, semakin rendah suhu kita, kelimpahan CAP47 kita semakin besar. Dan sebaliknya. Jadi dengan menggunakan metode ini, kita dapat mengkonversi nilai CAP47 kita langsung menjadi temperatur, yang kemudian digunakan untuk menghitung komposisi fluida yang bereaksi dengan kalsit dalam pembentukan karbonat. Rumus yang kita pakai untuk mengkonversi CAP47 tadi menjadi temperatur menggunakan rumus dari Davis and John tahun 2019, dan kemudian nilai temperatur ini dalam derajat Celcius akan kita pakai untuk menghitung komposisi fluida pembentukan mineral karbonat kita. Jadi kira-kira begini gambaran aparatus di laboratorium untuk analisa kelam isotop. Prosesnya sampel batuan karbonat atau dari vein atau dari batuan atau dari semen karbonat kita akan ditumbuk sebanyak 3 sampai 3,5 mg. Kemudian untuk melepaskan kandungan CO2 dalam sampel batuan, bubuk atau powder sampel kita tadi dilarutkan dalam asam fosfor yang dipanaskan pada suhu 85-90 derajat Celcius selama 10 menit. Gas CO2 tadi kemudian dialirkan melalui pipa-pipa atau vessel ini dan melalui beberapa jebakan atau trap. Jebakan pertama berupa jebakan untuk mengeliminir kadar air dari sampel, yaitu dengan mendinginkan si gelas kaca ini yang berisi gas pada suhu sampai dengan minus 85 derajat Celcius. Sehingga kandungan air akan beku, namun gas CO2 akan tetap mengalir menuju ke trap selanjutnya. Trap kedua ini merupakan trap atau filter untuk mengeliminasi kandungan material organik kita. Kemudian trap yang ketiga atau terakhir adalah sama dengan trap yang pertama, yaitu untuk memastikan gas CO2 kita benar-benar bebas dari kandungan air. Lalu gas CO2 yang telah bersih tadi ditampung di dalam tabung kuarsa dan dipindahkan menuju mass spektrometri untuk dianalisa. Sulit dibayangkan, ini contoh studinya. Contoh aplikasi dari metode ini saya aplikasikan di beberapa lokasi studi. Salah satu yang menarik untuk saya sharing hari ini adalah ketika mengaplikasikan metode ini pada sampel yang berasal dari Swedia, tepatnya di daerah Forsmark, Botemar, dan Laksemar. Sampelnya berupa vein kalsit di batuan granit. Tujuan penelitiannya sederhana, untuk membandingkan metode kelam isotop
dengan fluid inclusion yang sudah dipublikasikan sebelumnya oleh salah seorang kolaborator di lab kami. Hasilnya bagaimana? Ini hasilnya. Setelah melewati proses laboratorium, ini merupakan hasil data dan perbandingan data temperatur yang dihasilkan oleh kelam isotop yang berwarna biru dan yang berwarna orange ini hasil temperatur yang dihasilkan oleh fluid inclusion. Sebagian besar data yang berasal dari analisa fluid inclusion kurang presisi pada temperatur-temperatur rendah. Seperti kita ketahui sebelumnya, memang ini keterbatasan dari fluid inclusion. Menunjukkan rentang-rentang yang sangat lebar, menggambarkan keterbatasan dalam akurasi pengukuran. Namun, secara umum, temperatur yang dihasilkan oleh kedua proksi ini masih dalam rentang yang sama. Kalau kita lihat, temperatur yang dihasilkan oleh kelam isotop ini terlihat lebih akurat, dengan ditunjukkan oleh standar error yang lebih kecil, hanya plus minus 2 derajat Celcius. Dengan kata lain, lebih presisi. Hal yang juga menarik pada dataset dari daerah studi ini ternyata pembentukan kalsit dipengaruhi oleh kehidupan mikroba atau mikrobial. Plot di sebelah kiri ini adalah plot yang menunjukkan antara D13 delta karbon 13 dengan temperatur yang dihasilkan oleh kelam isotop. Adanya mikrobial di dalam vein digambarkan oleh angka karbon 13 yang sangat negatif sampai dengan minus 25. Bahkan di publikasi lain di daerah yang berdekatan bisa mencapai minus 93 per mil, yang hampir 100% hanya mungkin disebabkan oleh kehadiran mikrobial tadi. Kenapa demikian? Karena mikrobial atau mikroba untuk bertahan hidup di kondisi lingkungan seperti vein, bertahan hidup dengan memproduksi metan. Kandungan CO2 sangat ringan yang ada pada metan membuat nilai karbon 13 ini menjadi sangat minus, sangat ringan. Kemudian dari temperatur yang dihasilkan oleh kelam isotop dapat kita katakan pada suhu 48 sampai dengan 64 derajat Celcius, ini adalah rentang suhu di mana mikrobial dapat berkembang secara optimal, ditunjukkan dengan semakin banyaknya kehadiran mikrobial pada temperatur ini. Hal lainnya yang juga menarik adalah pada grafik di sebelah kanan, yaitu grafik antara komposisi isotopik fluida dengan temperatur yang dihasilkan pada berasal dari kelam isotop. Pada grafik ini terlihat adanya clustering data. Data plot dengan warna abu-abu di bawah ini merupakan data vein kalsit yang diambil pada outer rim dari vein itu. Artinya ini bagian yang dekat dengan host rock, yang mencerminkan vein ini terbentuk terlebih dahulu. Bagian ini terbentuk lebih dahulu daripada bagian yang tidak berwarna ini. Ini juga sudah dibuktikan dengan analisa umur menggunakan peluruhan uranium lead, bahwa memang memiliki umur yang lebih tua daripada poin yang tidak berwarna, atau kita sebut sebagai later phase calcite. Data dari earlier phase calcite ini menunjukkan temperatur yang lebih tinggi, dan kemudian berangsur menjadi lebih rendah pada data poin yang berasal dari later phase calcite kita. Hal ini sesuai dengan tektonik regional pada daerah penelitian yang menceritakan tentang adanya proses uplifting pada umur di antara kedua fase kalsit ini. Dari komposisi isotopik fluida, kita memperlihatkan adanya perubahan jenis fluida, di mana pada awal pembentukan kalsit didominasi oleh air formasi yang memiliki komposisi isotopik mendekati 0. Kemudian bergerak menjadi sangat negatif akibat pengaruh dari air meteorik atau dekat dengan permukaan yang memiliki nilai isotopik yang lebih ringan atau negatif. Hal ini juga mengkonfirmasi bahwa proses uplifting tadi terjadi dari subsurface menuju ke surface. Agar lebih mudah dibayangkan, simple model ini menjelaskan kira-kira bagaimana pembentukan vein kalsit yang diawali pada kedalaman yang lebih besar,
dan dipengaruhi oleh air formasi, kemudian mengalami pengangkatan atau uplifting, dan kemudian dilanjutkan oleh pembentukan fase kalsit selanjutnya. Jadi yang warna merah ini adalah early phase, yang kuning ini adalah late phase. Dan pembentukan late phase kalsit kita dipengaruhi oleh air permukaan atau air meteorik. Ini gambar microscopic slicing dari vein yang menunjukkan adanya perbedaan generasi, dan ini yang dianalisa. Kira-kira demikian. Jadi yang ini merupakan early phase dengan suhu yang lebih tinggi, dan ini adalah later phase dengan suhu yang lebih rendah. Dan rencananya ke depan saya akan mengajak teman-teman di Indonesia ini untuk berkolaborasi ceritanya. Dengan banyaknya lapangan-lapangan migas di Indonesia yang berada pada sistem karbonat, harapannya keilmuan dan analisa yang terbilang baru namun sudah teruji ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan, terutama berkaitan dengan analisa paleotermometer, paleoenvironment, dan daya genetik proses secara detail, sehingga mengurangi nilai resiko ketidakpastian dalam eksplorasi dan eksploitasi di oil and gas industry. Demikian dari saya, tentunya masih banyak yang tidak bisa saya jelaskan secara lebih rinci. Untuk saran dan komentar, silahkan menuju ke link web di bawah ini. Banyak kekurangan dari presentasi ini, silahkan diambil yang bermanfaat. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Adipa atas presentasinya yang sangat menarik. Kita sudah ada beberapa pertanyaan lewat raise hand. Sebelumnya saya ingatkan lagi, silahkan bertanya langsung melalui fitur raise hand, atau bisa juga bertanya lewat Zoom group chat. Sekarang saya sudah ada 4 penanya. Saya akan buka dulu penanya yang lewat raise hand. Saya beri kesempatan ke Edsel Evander. Silakan, Mas. Halo. Halo, ya. Hai Edsel, apa kabar? Halo Bang. Ya, baik, alhamdulillah ya. Baru mau nanya tadi. Ya Bang, mau tanya nih Bang. Soal pertama soal chalk Bang. Yuk. Nah, chalk itu terutama kalau di UK kan contohnya Shetland ya Bang ya. Shetland Formation itu. Yes. Aku mau tanya, Shetland itu sebenarnya dia untuk petroleum system itu dia lebih cocok jadi reservoir atau seal yang baik ya Bang? Soalnya kalau nggak salah dulu tuh pernah waktu kuliah pernah dijelasin juga kalau nggak salah tergantung genesisnya, chalk itu bisa jadi 2 fungsi yang berbeda. Kalau nggak salah yang satu rework atau in situ gitu ya, itu bisa jadi antara good porosity atau enggak gitu. Nah, aku tuh bertanya soalnya kan dulu juga pernah research kalau nggak salah Shetland itu kan dia pernah dia lateral continuity-nya kan dia menerus ya luas gitu kan ya. Terus dia kan adanya di posisinya relatif lebih mudah dari formation yang lainnya gitu kan. Di Mesozoic kalau nggak salah main play-nya kan kalau nggak salah. Itu dia bisa jadi reservoir atau seal yang bagus nggak gitu. Terus yang kedua Bang, untuk deep water carbonate nih Bang. Nah, deep water carbonate itu dia secara genesanya itu cuma bisa terbentuk dari longsoran dari shelf edge karbonatnya itu, atau bisa mekanisme lain. Terus petroleum system potensialnya sama reservoir quality juga gimana ya Bang? Di-compare sama karbonat laut dangkal. Itu aja Bang. Makasih ya Bang. Oke, boleh saya jawab langsung? Ya, jawab langsung aja Bang. Ya, jadi buat chalk tadi itu sendiri sebenarnya benar, tergantung daripada prosesnya. Jadi kalau untuk yang berasal dari proses-proses evaporate, atau berasal dari diagenetik, atau berasal dari proses-proses primer. Jadi sebenarnya chalk dapat berfungsi sebagai porositas atau reservoir yang baik itu ketika dari proses
dari proses diagenesis, artinya dia reworking. Dari reworking ini sortingnya akan menjadi lebih baik. Tapi ketika terbentuk dari proses primer, itu sebaliknya. Kemudian untuk deep water karbonat, ini panjang penjelasannya sebenarnya. Salah satunya atau yang paling umum itu terjadi akibat longsoran atau reworking tadi. Dia tertransportasi. Dia dari karbonat factory, kemudian tertransportasi ke bawah. Itu salah satu contoh mekanisme paling umum untuk deep water karbonat. Tapi ada juga yang terbentuk akibat suspensi di bawah. Dan ini masih, kalau boleh jujur, saya sendiri masih kurang percaya dengan metode yang kedua tadi, yang dari suspensi dan sebagainya. Tapi ini nyata ada gitu. Dibuktikan dengan adanya perselingan misalkan antara batu gamping dengan batuan lainnya yang menunjukkan kondisi laut dalam dan bukan dari reworking. Jadi ini masih nggak jelas juga untuk bagaimana potensinya untuk reservoir dan seal, tapi sepanjang yang saya tahu cukup menjanjikan untuk reservoir. Untuk detailnya kita harus kayaknya lebih banyak diskusi di luar dari forum ini karena sangat panjang, sangat kompleks sebenarnya untuk membicarakan tentang deep marine. Gitu. Oke, terima kasih Mas Adipa atas jawabannya. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ewi. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adifa, sebelumnya saya bukan geologis, saya petroleum engineer. Cuman saya curious aja untuk nambah wawasan. Pertanyaan pertama ini mengenai water meteorit atau air permukaan. Klasifikasi air permukaan yang dimaksud itu seperti apa aja gitu, tipenya dan segala macam. Itu yang pertama. Terus yang kedua, menarik yang di lab. Tadi ada 2 trap untuk memisahkan air sama CO2-nya gitu ya. Nah, pertanyaannya sejauh apa faktor buruk dari air ikutan yang terhadap CO2 itu sendiri di dalam proses analisanya, sehingga memang benar-benar harus dipisahkan sama sekali gitu. Karena kalau saya seorang PI itu kalau kita bicara reservoir gas, the most enemy of the gas is water. Nah, untuk di sini modelnya seperti apa gitu. Jadi mohon maaf dengan kemampuan analytical saya untuk urusan geologis cukup terbatas. Terima kasih Mas Adi, Pak. Sama-sama Mas Ewi. Baik, untuk pertanyaan pertama tadi klasifikasi dari meteoric water. Meteoric water ini banyak jenisnya. Sebagai gambaran yang dapat mudah atau jelas dimengerti, misalkan air hujan, air danau, itu salah satu contoh meteoric water yang umum. Jadi nanti ada proses-proses lainnya, misalkan air hujan tadi atau meteoric water tadi, kita meresap ke dalam tanah sehingga membawa material-material atau isotopik signature yang ada di tanah dibawa ke di dalam fluida kita. Ini ditunjukkan dengan nilai minus tadi. Jadi karbon dan oksigen yang ditunjukkan dari meteorit ini kenapa minus? Karena salah satunya tadi dia membawa signature isotopik dari soil yang juga minus gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua untuk di lab, kenapa kita sampai 2 kali melakukan pemisahan terhadap air untuk gas CO2 kita, karena memang betul ketika H2O kita tadi terbawa ke dalam hasil analisa, yang satu yang paling penting dan utama adalah kandungan air ini akan merusak alat kita gitu. Mass spektrometri kita akan rusak oleh alat ini. Itu satu yang paling kita hindari karena bukan sesuatu yang mudah untuk diperbaiki dan mudah untuk dibeli lagi gitu. Itu yang paling utama. Yang kedua, hasil bacaan yang dihasilkan dari CO2 yang terpengaruh oleh kandungan air tadi ini akan berbeda.
Kenapa berbeda? Karena selama proses perjalanan nantinya dari CO2 dengan H2O itu akan membentuk atau mempresipitasi kalsit lagi. Jadi itu bisa meriset hasil temperatur sesungguhnya yang kita punya dari sampel, kemudian kita deliberate atau kita lepaskan gasnya, tapi masih mengandung air. Nanti di perjalanan di dalam tube itu masih bisa membentuk atau mempresipitasi atau meriset nilai temperatur kita. Jadi sebegitu buruknya ketika H2O masih ada dalam sampel kita. Satu, merusak alat. Yang kedua, akan meriset atau mengacaukan hasil temperatur yang kita baca melalui proses presipitasi ulang. Gitu. Terus satu lagi, Mas Dwi. Yes. Dari yang burukan air itu yang akan meriset temperatur itu biasanya air itu akan cenderung untuk menurunkan temperatur atau menaikkan temperatur? Oke, baik. Karena proses deliberasi gas kita tadi menggunakan panas, kan kalau di awal tadi untuk melepaskan gas CO2 tadi kita memanaskan fosforik asid kita pada suhu 80 sampai 90 derajat. Nantinya air yang akan terbentuk itu pada temperatur itu, Mas. Oke. Jadi bacaan kita akan kira-kira bakal range-nya di situ-situ aja, padahal bukan itu temperatur kita gitu sebenarnya. Karena ada uap yang ditimbulkan dari hasil pemanasan asid fosfor kita tadi gitu. Oke, terima kasih Mas Adi. Sama-sama Mas Ewi. Oke, terima kasih atas diskusinya Mas Adipa. Ini saya berlanjut ke pertanyaan berikutnya oleh Mas Abdurrahman Muslim. Oke, silakan. Assalamualaikum Mas Adipa. Waalaikumsalam dari Pertamina. Mas, Silakan. saya mau nanya tentang rentang atau durasi pembentukan kalsit pada vein atau pada rekahan gitu ya, yang nah itu kira-kira berapa lama ya gitu? Kalau saya mikirnya gini, kalau misalkan kita lakukan ini di fase development ya, pada saat kita mengembangkan lapangan, itu kita sering melakukan injeksi water. Otomatis kan sebenarnya suhu yang di suhu air yang diinjeksikan itu berasal dari permukaan. Maka dia waktu diinjeksikan akan suhunya lebih dingin lah dibanding dengan suhu di formasi gitu. Nah itu betul. Ada beberapa lapangan yang memang sudah diinjeksikan lama lah gitu, di atas 5 tahun, ada 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Nah dalam rentang itu rekahan itu memungkinkan untuk terbentuknya kalsit di rekahan tersebut, atau sebenarnya ya rentangnya sebenarnya masih jauh gitu, ratusan ribu atau ribuan tahun atau berapa tahun gitu. Itu mungkin Mas Adipa. Oke, baik. Oke, jadi semuanya bergantung kepada saturasi ion karbonat di dalam fluida kita dan juga temperatur. Jadi saya sempat membuat sebuah percobaan di laboratorium bersama dengan salah satu bersama dengan salah satu teman di lab. Ini mencoba mempresipitasikan, kira-kira mempresipitasikan atau membuat kalsit sintetik di laboratorium. Ketika saturasinya meningkat, saturasi dari fluida yang akan kita presipitasikan tadi meningkat, kandungan ion karbonatnya, itu hanya perlu waktu sekitar 20 hari untuk menjadikan satu kalsit. Bahkan untuk kasus yang lebih ekstrim, untuk kalsit, kalau kita sekarang jalan-jalan ke toko mainan anak-anak, ada kristal growing. Nah, kristal itu sebenarnya tumbuh. Jadi kalau ada mainan anak-anak, kristal itu bisa tumbuh dalam waktu 2 jam. Jadi semuanya bergantung pada saturasi air. Tapi ketika kita bicara untuk kondisi normal atau kondisi di lapangan, ini waktu pembentukan kalsit ini nggak akan secepat itu gitu, karena belum ada yang saturasi ion karbonat atau saturasi garam lah, keasinan dari si air kita ini sampai kepada titik itu gitu. Jadi semuanya tetap bergantung kepada jenis atau komposisi fluidanya dan temperaturnya. Ketika temperaturnya meningkat, kandungan airnya akan cepat hilang sehingga akan presipitasi lebih cepat gitu.
Oke. Terima kasih, Mas Adipa. Sama-sama. Oke, terima kasih Mas atas diskusinya. Mungkin kita jawab dulu yang dari chat, sepertinya sudah di WA langsung ke nomornya Mas Adipa. Bisa Oke, baik. Ini sudah saya baca dari pertanyaan Mas Adipa. Terima kasih untuk presentasinya. Saya ada pertanyaan untuk metode kelam isotop. Apakah bisa untuk menentukan sumber dari dolomitisasi untuk batuan karbonat yang telah terdolomitisasi? Terima kasih sebelumnya. Jadi ini masih jadi riset PhD teman seangkatan saya sekarang. Dan ini baru FIFA 3 bulan yang lalu dengan beberapa revisi. Jadi memang bisa. Dan ini ilmu yang baru karena masih sangat berkembang. Rumus yang dipakai pun masih berubah-berubah. Artinya masih banyak parameter yang harus di-adjust. Tapi ini yang lagi rame gitu. Justru ini yang lagi hot sekarang adalah untuk menentukan bisa nggak sih dolomitisasi ini dari mana gitu, atau kapan dolomitisasi ini akan berhenti. Kalau misalkan di sini ada teman saya dari Manchester University, ini sedang menguji kapan dolomitisasi akan berhenti. Salah satunya menggunakan kelam isotop. Jadi bisa jawabannya. Pertanyaan yang kedua, apakah fasilitas lab ini ada di Indonesia? Sayangnya belum ada. Apakah memungkinkan untuk membangun fasilitas yang sama untuk keperluan studi ini? Sangat mungkin. Sebagai gambaran, di Southeast Asia, lab ini pun belum ada. Jadi sangat baik sekali ketika kita misalkan berkolaborasi atau nantinya kita berinisiatif untuk membuat ini di Indonesia, karena ternyata untuk melakukan biaya operasional dari lab ini istilahnya hanya mahal di awal, tapi untuk menjalankan atau merunning lab ini nggak terlalu signifikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya via chat, kalau dolomitisasi itu syaratnya apa aja? Jadi dolomitisasi butuh temperatur, pressure. Ini untuk merubah kalsit yang kita punya supaya lebih kompak atau compacted dari kalsit menjadi dolomit. Jadi struktur kristalnya memang berbeda, dan satu lagi adalah pengayaan magnesium. Jadi ada enrichment atau source magnesium yang harus masuk ke dalam sistem kita. Kemudian setelah ada temperatur, pressure, dolomitisasi kita dari kalsit menjadi dolomit, ini sangat baik untuk menambah porosity. Karena sortingnya nanti semuanya akan menjadi lebih teratur, dan ini akan menambah porosity dan permeability. Kemudian terima kasih Mas, saya mau bertanya dari Jeffrey Nainggolan. Pernah saya dengar bahwa dalam metode inversi akustik impedans sering terjadi ambiguitas nilai impedansi pada batuan karbonat. Pertanyaan saya, apakah memang betul? Ya, betul. Ini semua karena densitas. Densitas karbonat yang tinggi ini menyerap energi dari si akustik impedans yang ditembakkan ke subsurface. Jadi energi tadi diserap oleh batuan karbonat sehingga membuat layer yang ada di bawahnya ini jadi chaos, jadi chaotic, kira-kira kayak gitu singkatnya. Selain untuk pertanyaan selanjutnya, masih boleh saya lanjutin terus nih Mas? Ya boleh, mungkin satu pertanyaan via chat dulu, habis itu berpindah. Oke, ini pertanyaan chat terakhir. Pas, betul. Selain untuk paleotermometer, apakah metode ini juga untuk menentukan umur seperti SR isotop? Karena seringkali pemecahan SR isotop bias karena diagenesis nggak bisa. Sayangnya nggak bisa secara langsung. Jadi nggak kayak menentukan temperatur, kelam isotop bisa untuk menentukan temperatur, nggak bisa. Tapi tetap harus kita kontrol dengan tektonik regional misalkan. Jadi sebenarnya ini bukan untuk menentukan, bukan geokronologi, tapi ini geotermometer. Oke, baik. Mas, silahkan yang raise hand.
Oke, saya beri kesempatan ke Pak Syamsul Irham. Oke, makasih. Ini pertama, ini bagus ini metode ini ya, dan mudah-mudahan Mas Adipa cepat pulang ke tanah air dan bisa mengembangkan untuk laboratorium di tanah air. Mudah-mudahan Pak. Ya, amin. Nah, kemudian pertanyaan saya, kalau kita modeling karbonat ya, itu data-data apa yang bisa kita pakai untuk memisahkan properties matriks dengan rekahannya? Itu kira-kira. Makasih, Mas. Halo? Halo, ya Pak. Maaf, coba diulang. Mungkin internet saya kurang baik. Oke. Kalau kita mau modeling karbonat, Yap. Di modeling statis ya, atau modeling dinamisnya, itu data-data apa yang bisa kita pakai untuk memisahkan properties antara matriks dengan rekahannya, dengan fracture. Oke, baik. Ya. Baik. Oke, satu yang paling berbeda untuk parameter tadi antara matriks dengan say fracture itu geometrinya. Itu satu yang berbeda. Yang kedua, dari geometri ini banyak sebenarnya. Jadi ketika kita bicara tentang rekahan, jadi ini mohon maaf, ini yang dimaksud untuk modeling misalnya 3D modeling seperti gitu ya Pak? Betul, misalnya ya betul. Kalau kita ingin memisahkan ini saturasi matrik, ini saturasi frac, supaya kita bisa memisahkan volumenya ya. Ya. Oke, baik. Metode yang paling simpel dan sederhana sebenarnya adalah dengan mikroskop sebenarnya. Itu sudah lebih dari cukup. Jadi saya sempat melakukan ini untuk studi S2 saya, untuk master saya. Saya akan memodelkan karbonat dengan fracture-nya. Jadi yang pertama saya kali lakukan adalah studi dari mikroskop. Kira-kira densitas dari fracture kita secara mikroskopik berapa persen misalkan. Dan dari situ nanti ini menjadi salah satu parameter untuk kita menentukan nilai pemodelan. Jadi metode yang paling simpel adalah dengan mikroskopik. Itu satu. Yang kedua, studi di lapangan. Jadi kita ambil, bawa pulang batunya, kita lihat misalkan di core, kita slab, kita lihat berapa banyak matriks yang terbentuk pada fasies tertentu. Jadi yang bikin kompleks sebenarnya dari penentuan pemodelan karbonat ini sangat ditentukan juga oleh fasies. Dan setiap fasies ini punya properti batuan yang beda-beda. Ketika properti batuannya beda, nanti ketika diimpak dengan stres yang sama, bentukan fracture-nya pun akan berbeda. Densitasnya berbeda, intensitasnya berbeda. Nah, untuk memisahkan nilai tadi dan akan menjadi parameter untuk dimodelkan, ini dua cara tadi saya bilang cukup untuk mendapatkan parameter-parameter yang kita inginkan. Mikroskopik dan sampel sebenarnya. Oke, makasih Mas. Sama-sama Pak Samsul. Oke, saya buka satu lagi yang lewat resen. Ini ada Kevi Rahmadio. Silahkan. Halo, selamat siang dari Indonesia, Mas Adipa. Selamat siang, Mas Kevi. Ya, mau nanya nih, mau pertanyaan tentang carbonate clump. Kalau carbonate clumped isotop ini bisa menjadi apa indeks kematangan dari reservoir sendiri, pendukung, data pendukung gitu. Terus yang kedua, ini pertanyaan dasar sih Mas. Yang karbonat ini tuh apakah sebutan batuan karbonat itu bisa disebutkan ke batuan buku juga Kak? Atau kan biasanya juga karbonat ini kan identik juga dengan batu sedimen. Apakah batuan buku tuh bisa disebut juga batuan karbonat Mas? Oke, itu aja Mas. Oke, baik. Terima kasih. Oke, jadi untuk penentuan parameter kematangan reservoir, batuan analisis
karbonat klam isotop ini benar, ini bisa sebagai menjadi data pendukung. Karena satu hal, kita akan tahu berapa temperatur maksimal yang pernah dilalui batuan ini, salah satunya, contoh gambarannya. Jadi ketika kita punya karbonat dengan story yang panjang, kita punya evolusi dari pertama kali diendapkan proses litifikasi sampai dengan bentuknya yang seperti sekarang, kita bisa tahu, kita bisa tracing back kira-kira karbonat ini pernah, dan ini yang akan mungkin bisa membantu parameter kematangan untuk reservoir. Yang kedua, kalau tadi batuan karbonat dengan batuan beku, sebenarnya kembali ke pengertian awal. Batuan karbonat itu adalah batuan yang dominasi grain, semen, dan matriksnya adalah material karbonat. Jadi kalau batuan beku itu bukan dari material karbonat. Jadi nggak bisa ketika kita bilang, wah batuan beku ini batuan karbonat, demikian. Karena komposisi mineralnya berbeda, gitu kira-kira. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama Mas Kevi. Oke, terima kasih atas jawabannya Mas Adipah. Mungkin yang dari chat sepertinya sudah nambah lagi. Bisa dijawab. Belum masuk ke saya nih Mas. Coba saya lihat. Oke, tadi ada yang masuk. Ini masuk, ada satu lagi. Aplikasi lain di luar oil and gas untuk metode ini apa saja? Bisa dijelaskan lebih jauh di luar oil and gas, bagaimana metode ini bisa dimanfaatkan di Indonesia? Apakah bisa untuk keperluan kebencanaan atau hal lainnya? Baik, jadi sampai sekarang salah satunya adalah dengan tadi pendeteksian dengan metode ini di luar dari oil and gas, artinya yang paling umum adalah untuk scientific purposes. Jadi untuk scientific purposes yang saya pakai dengan contoh aplikasi yang sudah saya jelaskan tadi, ini salah satunya untuk geobiologi kalau sekarang. Jadi ada satu keilmuan lagi yang cukup menarik, dan kolaborator saya Henrik dari Swedia tadi itu merupakan salah satu penggiat dari keilmuan geobiologi ini. Salah satunya adalah meneliti tentang proses atau kehadiran dari mikrobial ini mempengaruhi batuan atau mempengaruhi vein yang ada di alam. Jadi aplikasinya salah satunya untuk mengetahui adanya biologi atau organisme yang hidup dan mempengaruhi presipitasi kalsit. Yang selanjutnya yang paling umum ini untuk paleoclimate, atau memperkirakan kira-kira berapa suhu purba atau sistem klimatisasi ketika zaman tertentu begitu. Jadi penggunaannya untuk di oil and gas lebih banyak kepada scientific purposes atau pemodelan-pemodelan yang dipakai misalkan untuk membangun tenaga nuklir. Itu salah satunya juga yang ada di Swedia. Jadi di Swedia keilmuan ini dipakai untuk membangun tenaga nuklir karena diperlukan data kira-kira yang recharging, yang charging ke dalam reaktor nuklir kita itu berasal dari mana, dan metode ini bisa membantu untuk tambahan data. Kemudian apakah bisa dipakai untuk kebencanaan? Sejauh ini saya belum pernah dengar aplikasi metode ini langsung untuk kebencanaan, gitu kira-kira. Selanjutnya, pertanyaan saya ingin bertanya, Mas, jika ingin melakukan CO2 flooding di batuan karbonat, apakah akan memungkinkan terbentuk presipitasi karbonat baru di reservoir kita, dan apakah bisa diprediksi? Betul. Ini secara ideal bisa. Jadi, kalau kita flooding CO2 kita, tentunya di flooding dengan, jadi fungsi atau pembentukan presipitasi karbonat, saya bilang tadi, ketika saya udah seperti yang saya jelaskan di awal, itu parameter pentingnya adalah CO2 dengan H2O ditambah dengan temperatur tertentu. Jadi ketika kita flooding CO2 kita terus-menerus dengan H2O, nanti mereka akan bereaksi, dissolving dari karbon dioksida dengan air, ini akan membentuk ion karbonat yang baru. Ini bisa terjadi, dan ini
untuk skala laboratorium ini yang kita lakukan. Tapi untuk di reservoir, tadi seperti jawaban saya di awal, sangat mungkin, tergantung dari saturasinya. Gitu. Oke, habis Mas pertanyaan melalui chat yang ada di saya. Oke, ada 2 lagi nih yang bertanya lewat raise hand. Saya kasih kesempatan ke Aji Pangestu. Ya, Mas, terima kasih. Mau tanya, Mas, ini tentang pembentukan karbonat. Kan kita tahu kalau geometri sama porositas karbonat itu dikontrol juga dengan proses diagenesis pembentukannya. Nah, ini tuh saya kebetulan sedang ada penelitian di lapangan karbonat juga. Di sini tuh analisa dari geologinya sih bilangnya ada proses leaching atau dissolution sama cementation atau rekristalisasi. Nah, di sini saya bingungnya kan jadi di lapangan ini tuh dibagi jadi 2 zona gitu. Zona vadus sama phreatic. Kan kalau phreatic kan dia punya porositas yang lebih kecil ya. Nah, itu lebih diakibatkan karena adanya kristalisasi dari yang tadi ada kalsit dan lain-lain atau sementasi. Nah, terus bedanya rekristalisasi sama sementasi itu kalau di karbonat apa ya? Oke, baik. Pertanyaan yang pertama tentang geometri dari diagenesis. Ya betul, ini memang di karbonat itu yang paling sering terjadi adalah seperti saya sampaikan tadi, ini sangat reaktif terhadap proses sekunder, salah satunya diagenesis ini. Jadi pembentukan atau pelebaran atau penambahan atau pengurangan porositas ini sangat mungkin terjadi. Salah satu contohnya tadi, betul, melalui proses presipitasi kalsit atau kemudian jadi rekristalisasi atau sementasi. Sekalian menjawab, rekristalisasi dan sementasi ini sama secara singkat, ini sama di dalam karbonat. Kemudian proses diagenesis tadi itu kalau untuk contoh kasus yang di lapangan yang Mas Haji sampaikan tadi ada dipengaruhi oleh ada 2 zona, vadus dan phreatic. Dan di phreatic ini sebenarnya jadi kecil porositasnya karena ada proses sementasi. Gitu. Dan untuk yang di zona vadus ini menjadi besar karena biasanya vadus ini terkenal dengan karstifikasi atau caving. Gitu kira-kira Mas Haji. Mas mau tanya lagi? Yes. Kan itu kalau yang vadus itu kan dipengaruhi oleh karena dia reaktif sama air ya, Mas ya? Ya betul. Nah, itu air apapun gitu atau memang karena dia terangkat terus dia kena air meteorik gitu terus baru dia terdissolution kayak gitu atau bahkan tanpa air meteorik pun maksudnya waktu dia masih di dalam pun udah bisa mulai terjadi proses itu atau gimana ya Mas? Oke, jadi syarat utama untuk pembentukan ion karbonat itu harus ada H2O. Itu mutlak. Jadi untuk pembentukan si karbonat tadi, untuk bisa berpresipitasi itu harus ada bantuan H2O. Jadi, tapi yang paling mungkin sampai sekarang yang bisa kita bayangkan secara singkat, secara gampang, ketika batuan itu terangkat ke permukaan, itu lebih banyak sumber airnya. Dari air meteorik, bisa dari air meteorik ini lebih banyak dibanding ketika mereka berada di subsurface, yang sumber fluidanya hanya terbatas. Salah satunya dari air formasi misalkan, atau melalui fracture yang sampai atau sesar itu fault panjang sampai ke dalam. Ini bisa membuat jadi celah untuk fluida masuk ke dalam formasi kita. Jadi syarat utamanya tetap harus ada air. Gitu. Oke. Terima kasih Mas. Oke. Sama-sama. Atas diskusinya. Berikutnya saya kasih kesempatan ke Mas Tambora Rangga. Oke, silakan. Assalamualaikum Mas Adipa. Waalaikumsalam Mas Tambora Rangga. Terima kasih kesempatannya. Mau tanya, ini sebenarnya tadi masalah
batuan karbonat yang menjadi reservoir di dunia itu kan kebanyakan karbonat ya Mas ya? Ya, 50-60%. Iya, betul. Karena kan kalau misalkan kita bicara, katakanlah, kalau misalkan kita bicara karbonat di Indonesia lah, katakanlah, seperti yang kita tahu, bahkan kita sering mendengarkan kuliah, kalau misalkan karbonat di Indonesia, apakah benar itu bakal ketemunya selalu terumbu, apa gimana, Mas? Karena kan misalkan, kalau misalkan kita berbicara reservoir yang ada di Timur Tengah, apakah itu terumbu juga, gitu? Maksudnya koreksi bisa bila saya salah ya. Nah, kalau misalkan ada perbedaan seperti itu nanti implikasi terhadap eksplorasinya seperti apa? Karena kan mungkin dari umur juga dan setting geologi juga beda. Kan misalkan di Timur Tengah umurnya mungkin bukan oligo atau oligomiosen, sedangkan di sini sering kita lihat misalkan di Raja Mandala oligomiosen gitu. Itu apakah memang ada perbedaan yang signifikan terkait proses eksplorasinya nggak, Mas? Bung. Oke. Terima kasih, Mas Tambora Rangga. Pertanyaannya cukup baik. Ini luar biasa. Jadi gini, terumbu, tadi pertanyaannya berkaitan dengan terumbu di Indonesia. Jadi rata-rata karbonat yang ada di Indonesia itu umurnya oligomiosen. Contohnya banyak. Dan ini banyak menjadi play di Indonesia. Tapi dibandingkan dengan di Mid East atau di Timur Tengah, ini umurnya rata-rata Kretasius. Jadi tergantung semuanya, salah satu yang paling memegang peranan untuk jenis spesies, apakah dia terumbu atau enggak, adalah kondisi longitude atau latitude, yang berkaitan dengan temperatur, cahaya, dan kedalaman muka air laut. Jadi tergantung semuanya, balik lagi, tergantung kepada paleoclimate dan posisi ketika karbonat itu dibentuk. Jadi karbonat ini buat terumbu sendiri itu sangat spesifik. Dia hanya bisa tumbuh di laut dangkal dengan asupan material atau dengan kondisi yang bersih. Jadi nggak banyak sedimen lain yang masuk atau influx sedimen ke dalam basin kita. Nah ini karbonat nantinya, karbonat terumbu ini akan tumbuh. Dan ini sangat dipengaruhi oleh tadi kembali lagi paleo environment dan paleoclimate kita. Itu jadi untuk pengaruhnya terhadap eksplorasi dan eksploitasi jelas bahwa kita harus tahu dulu karbonat kita memiliki fasies apa, dan nggak selamanya terumbu. Karena buat contohnya, contoh simpelnya adalah Raja Mandala misalkan, dan ini kita pernah sama-sama main ke sana lah. Di Raja Mandala itu nggak semuanya terumbu. Bahkan kita punya reworking di sana misalkan. Kita punya slope juga di sana. Jadi pergerakan atau persebaran distribusi karbonat secara lateral ini gampang sekali berpengaruh atau gampang sekali berubah. Dan ini yang harus menjadikan awareness ekstra untuk kita untuk eksplorasi dan eksploitasi. Dan ini kompleksitasnya justru. Itu baru bicara tentang proses primer ya, karena tadi pertanyaannya tentang terumbu. Gitu Mas Tambora kira-kira. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ini ada satu lagi yang bertanya. Saya kasih kesempatan ke Togi Yonatan Sitinjak. Halo Togi. Halo. Halo Mas Adipa. Silakan Mas Togi. Apa kabar di sana Mas Adipa? Baik-baik Mas Togi. Gimana Mas Togi pertanyaannya? Enggak, gini, saya mau tanya. Apakah kalau kita bicara tentang fracture reservoir gitu ya. Sekarang kan lagi marak nih misalkan basement fracture. Kalau misalkan awalnya material litologi yang kita punya di basement itu karbonat gitu atau limestone. Apakah betul ya harus ada proses lifting yang menjadi proses terbentuknya atau menyebabkan terbentuknya fracture tersebut baru bisa fracture itu berfungsi sebagai reservoir yang baik gitu loh, litologi itu. Karena kalau kita bicara tentang basement, dia sudah mengalami proses burial yang cukup dalam gitu kan. Jadi primary reservoirnya mungkin primary porosity-nya mungkin nggak terlalu bagus dan permeability-nya gitu. Jadi pertanyaan saya, apakah betul ya fracture yang batuan-batuan
tersebut tuh harus mengalami proses uplift dulu gitu, ada pengangkatan sehingga fracture itu bisa terbentuk, dan harapannya fracture itu dalam keadaan terbuka dan migrasi terjadi setelah itu mengisi, atau seperti apa nih Mas Adipa, menurut Mas Adipa? Jadi maksudnya diagenesis fracture yang seperti apa yang mendukung batuan basement yang materialnya karbonat itu bisa menjadi reservoir yang baik, gitu sih. Oke, baik. Jadi gini, untuk kita kembali lagi kepada pengertian good reservoir itu sendiri. Untuk reservoir yang baik itu memiliki selain porositas, memiliki permeabilitas atau konektivitas antar rongga. Gitu. Nah, dengan adanya proses lifting di batuan karbonat yang sebagai basement kemudian lifting ke atas, ini terjadi pasti dengan adanya perbedaan tekanan dan temperatur menimbulkan banyaknya rekahan berupa join misalkan, atau pressing release tension gitu ya. Jadi dengan adanya proses pengangkatan ini menimbulkan banyaknya rekahan yang akan mungkin terjadi dari perbedaan temperatur dan pressure tadi. Dan dengan adanya banyak rekahan tadi membuat basement kita ini menjadi baik secara permeability. Artinya koneksi antar satu rongga dengan rongga lainnya itu terkoneksi dengan baik. Karena banyak pathway di sana gitu. Jadi kalau ditanya perlu atau enggak, kalau menurut saya salah satu yang membuat permeabilitas dari basement ini bisa dikatakan baik adalah melalui proses lifting tadi. Karena seperti kita ketahui betul ketika kita sebut basement, artinya dia sudah tergurit jauh di dalam dengan pressure dan temperatur yang tinggi. Tentunya pressure dan temperatur tinggi tadi ini juga bisa menimbulkan proses diagenesis langsung. Dan ini yang menarik. Ketika proses diagenesisnya berupa dolomitisasi tadi, itu tanpa melakukan lifting, porositas dan permeabilitas dalam batuan karbonat kita menjadi baik. Karena terjadi proses kompaksi atau perubahan mineral dari kalsit, perubahan kristal dari kalsit menjadi dolomit itu lebih kecil. Ketika shrinking kristal kita, ini menyebabkan rongga di antar butir menjadi lebih besar. Jadi porositasnya jadi lebih baik tanpa harus melakukan proses uplifting dengan cukup proses diagenesis. Tapi ini case-nya masih jarang. Salah satu yang paling sering tadi, basement karbonat harus lifting ke atas dulu, karbonat ini harus lifting ke atas sehingga menimbulkan rekan-rekan yang akan memperbaiki kualitas porositas dan permeabilitas kita. Gitu. Oke, terima kasih Mas Adipa. Ini sepertinya ada beberapa pertanyaan via chat yang sudah masuk, bisa dicek gitu. Baik. Saya ingin bertanya, mau tanya sedikit, kalau terjadi pengangkatan, apakah porositas dapat bertambah tanpa adanya proses kimiawi? Tadi sudah saya jelaskan sekalian ya dengan pertanyaan dari Mas Ogi. Jadi uplifting tadi selain dari proses diagenesis atau proses kimiawi, salah satunya dengan proses mekanika tadi, dengan pressing release tension tadi, join, pembentukan join dan sebagainya, itu cukup memungkinkan untuk penambahan porositas. Apakah rekahan yang terbentuk selalu berasosiasi dengan post-sedimentary atau juga dapat sin-sedimentary? Baik, tidak selalu. Jadi rekahan salah satu yang paling menarik, bagian dari rekahan yang ada di karbonat itu stylolite. Stylolite ini dari pressure dissolution, dan pressure dissolution ini terjadi pada saat proses sin-sedimentary. Jadi pertanyaannya tadi, apakah rekahan yang terbentuk selalu berasosiasi dengan post-sedimentary? Tidak, karena kita punya stylolite. Kira-kira bila bisa terjadi secara sedimentary, bagaimana cara membedakan kedua tipe rekahan tersebut? Tadi sudah saya sampaikan, jadi stylolite ini cukup khas, dia dari pressure dissolution namanya, dan ini terjadi di batuan karbonat pada umumnya ketika proses kompaksi. Pada saat proses kompaksi, butiran
yang satu dengan butiran yang lain ini memiliki rongga yang cukup besar sebelum terlitifikasi. Tapi ketika proses kompaksi, butiran dan butiran ini akan saling mengisi ruang kosong. Dan pengisian ruang kosong ini yang menimbulkan rekahan atau bidang diskontinuitas dari batuan kita. Ini dinamakan dengan stylolite. Jadi kalau mau tahu lebih detail tentang stylolite, ini salah satu yang saya lakukan juga ketika menyelesaikan master, yaitu tentang salah satunya melakukan studi stylolite ini. Kita bisa diskusi panjang lebar atau setelah forum ini selesai. Ingin bertanya Mas, bila dari kenampakan fisik, bagaimana kita mengetahui secara pasti batuan tersebut sudah mencapai stage diagenesa leaching, rekristalisasi, dan lain sebagainya? Oke, jadi kalau secara makroskopis, ini paling mudah sebenarnya ketika kita sampai kepada weathering atau misalnya berubah jadi chalk. Ini salah satunya menunjukkan bahwa dia sudah proses diagenesis lanjut. Tapi ini tidak baik atau tidak dianjurkan melihat proses-proses diagenesa ini secara makroskopik, karena yang paling sering, yang paling baik, parameter yang paling baik adalah melihat sementasinya seperti apa. Dan ini hanya bisa dilihat melalui mikroskopi. Begitu. Oke Mas, habis Mas Puput? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya cuma mau ingatkan lagi bahwa besok kami ada event yang merupakan event tambahan, judulnya Resiliency, Thriving in Uncertainty, is Resilience the Answer? Reframing Remo. Wah, ini judulnya cukup menarik ini, perpaduan bahasa Inggris dan bahasa Jawa, Remo. Oke, jadi event besok ini akan menghadirkan Pak Ahmad Yuniarto, Executive Coach and Chairman of Biru Peduli Foundation. Beliau ini dulu juga Managing Director of Schlumberger Indonesia. Kemudian ada Pak Bagus Putra Mulyadi, Assistant Professor of University of Nottingham. Dan langsung akan difasilitasi oleh Ketua IATMI UK, Beli Ngurah Beni Setiawan. Kemudian tanggal 4 atau tanggal 5 ini, yang kita ada idea pitching dari 10 mahasiswa terpilih. Jadi ini juga sesi tambahan, karena pada awalnya kami cuma memberi kesempatan kepada 1 orang mahasiswa untuk melakukan presentasi singkat di sesi penutup di tanggal 6, tapi karena banyaknya peminat, kami memperoleh 39 peminat yang mendaftarkan melalui kuesioner kami untuk diberi kesempatan idenya agar bisa presentasi di acara Marathon Sharing Session ini. Karena banyak peminat, kami tambahkan menjadi 2 presenter pada tanggal 6. Sementara ada 10 orang lagi yang akan kami beri kesempatan di hari Senin, tanggal 4 Mei, jam 2 sampai jam 3 waktu Indonesia Barat. Jadi 10 mahasiswa yang terpilih sudah kami umumkan lewat LinkedIn. Mungkin bisa dicek LinkedIn-nya IATMI UK dan juga LinkedIn-nya Beli Beni. Kemudian tanggal 4 ini ada juga sesi dari Mbak Heni tentang directional drilling. Kemudian tanggal 5 ada sesi dari Mas Harya Nugraha. Dan tanggal 6 itu ada presentasi dari mahasiswa sekaligus penutup sesi Marathon Sharing Session IATMI UK. Mungkin berikutnya saya kembalikan ke Mas Adipa kalau ada closing remark atau ingin mengelaborasi lebih lanjut tentang studinya. Silakan Mas Adipa. Terima kasih Mas Puput. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya,
saya masih sangat membuka untuk teman-teman yang masih ingin berdiskusi lebih lanjut kepada saya. Silahkan untuk menghubungi saya secara pribadi. Kemudian untuk teman-teman yang ingin berkolaborasi, dan ini yang paling saya tunggu sebenarnya adalah karena keterbatasan saya di sini, saya punya tools-nya, tapi yang tidak saya punya adalah sampelnya. Jadi mungkin ketika teman-teman nanti berminat untuk melakukan studi yang sama dengan melanjutkan sekolah atau dengan berkolaborasi bersama saya, ini contoh sampel dari Indonesia ini sangat menarik menurut saya untuk dipelajari lebih lanjut. Karena implikasinya mungkin akan menambah signifikansi dari data kita untuk membantu proses eksplorasi di dunia migas. Dan jangan berhenti belajar. Saya tidak pernah tahu metode ini sampai dengan saya sampai di tempat ini. Artinya banyak metode baru di luar sana, jadi jangan pernah berhenti belajar. Itu aja Mas Puput. Oke, terima kasih atas closing-nya yang luar biasa Mas Adipa. Jadi buat teman-teman yang mau berkolaborasi dengan Mas Adipa, silahkan kontak. Mungkin bisa lewat LinkedIn ya Mas untuk kontak Mas Adipa. Iya, betul. Silakan. Oke, kemudian karena waktunya sudah hampir 1,5 jam, saya ingatkan lagi untuk yang belum, silahkan isi form evaluasi kami di tinyurl.com/sesi16. Jadi feedback ini sangat penting bagi kami sebagai bahan perbaikan untuk acara-acara ke depannya. Kemudian saya rasa kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, sesi akan saya akhiri sampai di sini. Jangan lupa besok kita berjumpa lagi di sesi dengan Pak Ahmad Yuniarto dan Pak Bagus Putra Mulyadi. Perhatikan jamnya, ini jam 4 sampai jam 6 sore. Jadi ini mungkin sesi ngabuburit kalau di waktu Indonesia Barat, tapi kalau di UK ini masih siang, ini masih lama puasanya. Tapi nggak apa-apa, ini kita memang setting untuk waktu teman-teman di Indonesia. Jadi silahkan yang berpuasa, kita bisa ngobrol-ngobrol dulu sebelum berbuka. Besok 3 Mei jam 4 sampai jam 6 sore. Oke, saya rasa cukup sekian sesi kali ini. Sekali lagi, terima kasih atas atensinya yang luar biasa, dan semoga kita berjumpa lagi esok hari. Halo teman-teman semua, terima kasih telah mengikuti diskusi hari ini sampai selesai. Semoga teman-teman bisa mendapat manfaat dari acara hari ini. IATMI UK akan mengirimkan survei evaluasi setelah acara ini. Jadi kami mohon saran dan juga kritik untuk perbaikan di masa depan. Terima kasih dan sampai jumpa di sesi maraton berikutnya. Tetap sehat dan jaga kesehatan. Salam sinergi, IATMI UK.